Hai semua, assalamualaikum, welcome to my channel. Video kali ini aku akan berbagi resep roti sosis yang lembut dan ekonomis. Bahan yang digunakan hanya 6 bahan aja teman-teman. Kalau mau tahu cara pembuatannya, tonton terus sampai habis ya. Ini dia resepnya: tepung 250 gram, gula 40 gram, ragi 4 gram, susu cair 145 ml, mentega 30 gram, dan garam 3 gram. Bisa di screenshot ya teman-teman resepnya. Oke, pertama-tama kita masukkan tepungnya, gula, ragi, lalu kita aduk sampai rata. Lalu setelah rata, tuangkan susu cairnya ya teman-teman. Habis itu di mixer sampai setengah kalis. Setelah setengah kali seperti ini, kita masukkan menteganya dan garamnya ya. Mixer terus sampai kalis elastis. Adonan kalis elastis punya ciri-ciri adonannya sudah halus dan mengkilap ya teman-teman. Singkat aja, ini adonannya sudah kalis elastis ya teman-teman. Tandanya apabila adonan direntangkan, maka adonan itu tidak akan mudah sobek. Lanjut, adonan kita pindahkan ke alas kerja dan kita bagi masing-masing adonan. Di sini aku bagi menjadi 50 gram untuk cup bulat dan 60 gram untuk cup panjang. Lalu kita rounding adonan. Rounding sampai permukaannya halus ya teman-teman dan padat. Tujuan adonan dipadatkan yaitu untuk menghasilkan serat-serat roti yang halus dan tidak berongga ya teman-teman. Rounding sampai semua adonan habis. Ini contoh setelah di rounding ya teman-teman. Kelihatan kan permukaan adonannya tuh halus. Nah, setelah itu tutup dan istirahatkan kurang lebih 10-15 menit. Setelah 15 menit, adonan kita gilas sampai udaranya keluar semua ya teman-teman. Gilas perlahan tapi jangan sampai terlalu ditekan ya teman-teman. Setelah dibentuk, masukkan ke dalam cup yang telah disiapkan. Ulangi semuanya sampai selesai. Nah, untuk membentuk adonan roti sosis yang panjang, ikutin langkah-langkahnya seperti di video ya teman-teman. Setelah digilas dan dipipihkan, balik adonan, lalu gulung adonan dan pipihkan kembali. Tapi ingat, jangan sampai tipis dan terlalu ditekan. Masukkan ke dalam cup panjang, lalu rapikan adonan agar adonan hasilnya terlihat bagus ya kalau setelah matang. Seperti itu ya teman-teman. Terlihat rapi bukan? Nah, aku ulangin sekali lagi ya. Gilas adonan, balik adonan, lalu gulung dan pipihkan. Lalu masukkan ke dalam cup panjang. Rapihkan sisi-sisinya ya teman-teman. Setelah itu, letakkan semua adonan roti di atas loyang. Adonan roti yang telah kita cetak, kita diamkan kembali kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit, lalu taruh sosis di atas roti. Taruh dengan rapih, jangan miring ya teman-teman, agar hasilnya nanti sosisnya tetap di tengah-tengah. Dan agak ditekan ya teman-teman agar tidak miring nanti hasilnya. Setelah itu proofing roti kurang lebih
1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Seperti ini ya teman-teman, kira-kira ini rotinya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu oles permukaannya dengan susu cair atau susu evaporasi. Di sini roti yang 3 itu aku pisah ya teman-teman, aku pisahin loyang karena ternyata setelah mengembang satu loyang itu tidak cukup. Daripada berdesakan, kita pisahin loyang ya teman-teman, biar nanti hasilnya maksimal rotinya. Untuk roti yang 3 itu aku lanjut proofing ya teman-teman. Tenang aja, di sini nggak bakal over proofing kok. Setelah selesai adonannya dioles susu cair, lalu kita tuangkan saus di atasnya ya teman-teman. Di sini aku pakai saus tomat aja. Lalu setelah dikasih saus tomat, lalu aku tambahkan mayones di atasnya ya teman-teman untuk menambah cita rasa. Selain itu kita taburkan keju di atasnya. Lebih enak lagi pakai keju mozzarella teman-teman, tapi di sini aku cuma pakai keju cheddar aja sih. Tapi tetap mantep kok rasanya. Setelah dikasih taburan keju, lalu kita kasih taburan oregano ya teman-teman, biar aromanya khas roti sosis. Setelah selesai semuanya, jangan buru-buru dimasukkan oven ya teman-teman. Istirahatkan selama kurang lebih 3 menit dulu. Tujuannya agar permukaan roti tidak beruntusan dan tetap halus. Lalu setelah 3 menit didiamkan, kita masukkan rotinya ke dalam oven. Di sini aku menggunakan suhu 175 derajat selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit di oven, roti matang, angkat dan hentakan ya teman-teman, agar rotinya tidak menciut. Setelah itu permukaan rotinya kita oles dengan margarin, agar rotinya tetap lembab dan tidak cepat kering. Ini dia roti sosisnya teman-teman, cantik-cantik kan hasilnya. Ini sisa roti 3 tadi ya teman-teman yang lanjut proofing. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya. Setelah semuanya selesai ditabur, lalu kita masukin ke oven dengan suhu yang sama dan waktu yang sama. Gampang kan buatnya? Jangan lupa di-recook di rumah ya teman-teman. Roti sosis ini juga bisa loh buat ide jualan. Kalau mau dijual dibungkus plastik OPP seperti ini, terus ditambahkan stiker, jadi lebih cantik kan? Roti sosis ini meskipun nggak pakai telur bisa bertahan 3-4 hari loh teman-teman. Asalkan disimpan di tempat yang kedap udara ya. Oke, video kali ini sampai di sini dulu ya. Selamat mencoba. Terima kasih.